Bab 1271. Pertempuran di langit berakhir dalam sekejap mata. David menghentikan Mo dan gengnya yang hendak membunuh Nimbus dan keluarganya dengan lambaian pedangnya. Kemudian, selama serangan diam-diam dua pria berjubah hitam lainnya, dia menghentikan salah satu dari mereka dengan tinjunya dan melumpuhkan yang lain dengan pedangnya. Hasilnya sungguh luar biasa. Orang harus tahu bahwa tidak seorang pun dapat melawan kelima orang ini. Mereka berada di sebagian alam abadi, dan mereka bahkan dapat melukai kaisar setelah membuatnya lengah. Semua orang terkejut dengan tindakan David. Betapa kuatnya. Dia sangat kuat. Banyak sekali orang yang menyaksikan sosok itu di langit dan merasakan deburan ombak menghantam hati mereka. Pemuda ini melakukan apa yang tidak dapat dilakukan Kaisar Nimbus. Pada saat ini, generasi muda dari semua kekuatan utama di Bima Sakti merasakan keyakinan mereka yang hancur dibangun kembali. Dibandingkan dengan Kaisar Nimbus, mereka kini lebih mengagumi sosok yang mempesona di langit. Bagaimanapun juga, Nimbus selalu menjadi legenda. Dia terkejut dan terluka parah saat pertama kali mereka melihatnya. Jika David tidak ada di sini, Kaisar akan menjadi sejarah. Terlebih lagi, David tidak hanya lebih muda dari Nimbus, dia juga jauh lebih kuat darinya. Yang paling penting adalah hasil mereka. Saat David melawan orang-orang berjubah hitam yang menyakiti Nimbus, dia memotong salah satu lengan mereka dan melumpuhkan yang lain. Oleh karena itu, dia pastilah manusia terkuat di Bima Sakti. Bagi banyak anak muda, setelah David bangkit sebagai bintang baru, pemain tua hebat seperti Nimbus bisa pensiun dan menikmati sisa hidupnya. Mia mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan linglung. Ia merasa seperti berjalan di udara. Ketika wanita lain melihat matanya, mereka hanya bisa merasa iri. Meninggalkan keempat peri untuk mengikuti David jelas merupakan pilihan terbaik yang pernah dibuatnya. Bahkan keluarga Barlowe pun tercengang. Nimue dan Wilfred bersiap bertarung sampai mati ketika mereka melihat Mo dan yang lainnya menyerang mereka. Mereka tidak menyangka David akan punya waktu untuk menyelamatkan mereka setelah dia dikepung oleh dua pria berjubah hitam. Namun, apa yang dilakukan David selanjutnya terlalu mengejutkan. Nimbus dan Wilfred harus mengakui bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukan David bahkan saat mereka sedang berada di puncak karir. David dapat melawan 5 orang yang levelnya setara dengannya dan bahkan memotong salah satu lengan mereka sendirian. Tampaknya posisi orang terkuat di Bima Sakti seharusnya dimiliki oleh orang lain. Draco, pria berjubah hitam yang lengannya telah dipotong, masih merintih kesakitan. Ah, dasar bajingan, aku harus membunuhmu. Aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Lambat laun tubuhnya mulai berubah, dan jubah longgarnya mulai mengembang. David tahu ia akan berubah menjadi binatang buas. Pria berjubah hitam ini adalah ular berkepala 9. Mereka tidak sama dengan para pendosa Sangruil yang menyatu dengan gen ular berkepala 9. David ingin melihat seperti apa rupa orang-orang ini. Selain itu, setelah ia berubah kembali menjadi binatang, kekuatan lain di Bima Sakti juga dapat melihat seperti apa wujud mereka sebenarnya. Lagi pula, klan ular berkepala 9 bukanlah manusia. Meskipun mereka akan lebih mudah bergerak jika tetap dalam wujud manusia, kemampuan mereka juga akan terbatas. Hanya dengan kembali ke bentuk asli mereka, klan ular berkepala 9 dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, Draco tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Bab 1272. 3 pria berjubah hitam lainnya datang mendekat. Draco, tenanglah, kata Severus. Aku tidak bisa. Aku harus membunuhnya. Aku ingin memakannya, kata Draco sambil menggertakkan giginya. Suaranya dipenuhi kemarahan yang amat besar. Apa kau tahu hukuman apa yang akan kau terima dari klan jika kau mengungkap dirimu dan menggagalkan rencana? Apa kau yakin ingin melakukan ini? Aku tidak peduli. Aku harus membunuhnya. Tinggalkan aku sendiri. Draco sangat marah. Rasa sakit yang hebat telah membuatnya bingung. Bukan hanya tubuhnya, bahkan jiwanya pun terluka. Orang normal tidak akan sanggup menahan rasa sakit ini dan mereka akan pingsan lebih awal. 3 pria berjubah hitam lainnya juga merasa penasaran. Menurut logika,
Bahkan jika lengan Draco terpotong dan dia kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya untuk sementara, klan ular berkepala 9 memiliki keterampilan generasi yang kuat. Dia akan segera meregenerasi lengannya jika dia memiliki cukup energi. Paling buruknya, dia akan lemah selama beberapa hari. Itu tidak akan sampai pada tahap di mana dia akan kehilangan akal sehatnya. Namun, Draco nampaknya mulai gila. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pedang pembelah jahat milik David terbuat dari Nine Turning Star Iron, musuh bebuyutan semua kejahatan di alam semesta. Secara kebetulan, klan ular berkepala 9 adalah salah satu hal jahat tersebut. Jika lengan Draco dipotong dengan cara lain, dia bisa meregenerasinya menggunakan keterampilannya sebagai generasi ular berkepala 9. Akan tetapi, jika dipotong dengan pedang pemecah kejahatan milik David, dia tidak dapat beregenerasi meskipun dia memiliki kemampuan. Terlebih lagi, jiwa dan tubuhnya akan tersiksa, itulah sebabnya Draco berperilaku seperti ini. Ketiga pria berjubah hitam merasakan ada yang tidak beres dan mereka menyadari bahwa mereka perlu menghentikan Draco berubah kembali ke wujud aslinya. Jika tidak, mereka juga akan terlibat. Ketiganya saling memandang sebelum maju untuk menghentikan Draco. Setelah itu, mereka menaruh pil ke dalam mulut Draco. Setelah Draco meminum pil itu, dia menjadi tenang dan kehilangan kesadaran. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bingung ketika melihat ini. Mengapa mereka menjatuhkan anggota tim mereka sendiri? David mengangkat pedang pembelah jahatnya untuk melihatnya. Ada sedikit kemerahan di sana. Meskipun dia telah memotong salah satu lengan Draco, tidak ada darah di pedangnya. Mungkin pedang pemecah kejahatan tidak hanya menebas semua hal yang jahat, pikir David dalam hati. Setelah Draco pingsan, pria berjubah hitam lainnya mengirimnya ke kapal perang yang telah mundur 10.000 km jauhnya sebelum kembali. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi orang selevel mereka. Hanya butuh beberapa detik untuk menempuhnya. Salah satu dari 4 pria berjubah hitam telah pingsan, jadi hanya tersisa 3 orang. Selain Raja Mo dari Sangruil, kini tersisa 4 alam abadi. Tuan Barlowe, Anda harus segera membawa Astrid dan yang lainnya. Saya mungkin tidak punya waktu untuk melindungi kalian semua nanti, kata David. Nimbus tersenyum pahit. Dia adalah kaisar kekaisaran Bima Sakti dan orang terkuat di Bima Sakti. Dia tidak pernah menyangka suatu hari akan dilindungi oleh seorang pemuda. Setiap anjing sungguh memiliki harinya. Namun, ia tahu ia tidak dapat berbuat apa-apa jika tetap tinggal. Lebih buruk lagi, ia bahkan dapat menghalangi David. David, hati-hati. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia pergi bersama keluarganya. Astrid menoleh ke arah David. Kemudian, dia berkata dengan keras, David, kamu harus berhati-hati. Aku akan menunggumu di sana. Keluarga Barlowe pergi. Sekarang, tidak ada seorang pun yang menghalangi jalannya. Mo dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka tidak membunuh David hari ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Nimbus. Sekarang, tujuan utama mereka adalah menyatukan dan membunuh David. Kemudian, mereka akan pergi dan membunuh Nimbus. Bab 1273. Udara menjadi sunyi. Tak seorang pun mengatakan apapun, dan mereka berusaha keras menenangkan diri. Karena mereka sudah berada pada tahap ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Kedua belah pihak sekarang adalah musuh bebuyutan. Salah satu dari mereka harus mati. Sejujurnya, David merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi 4 Eternal Realms yang tersisa. Baru saja, meskipun dia melawan 5 dari mereka sendirian dan memotong salah satu lengan mereka, kenyataannya, dia hanya melawan 2 dari mereka. Jika 5 orang di antaranya menyerang David sekaligus, David tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang, dia akan melawan 4 orang di antaranya pada saat yang sama. Siapapun yang berada di alam abadi parsial tidak akan menjadi lawan yang mudah. Terlebih lagi, kekuatan pikirannya yang tidak pernah gagal sebelumnya memiliki efek terbatas pada orang-orang ini. Dia hanya bisa menahan mereka beberapa saat sebelum mereka melarikan diri. Namun, David memperhatikan sesuatu dari pria berjubah hitam yang lengannya telah dipotongnya. Jika dia ingin mengalahkan orang-orang itu, dia harus mengandalkan pedang pemecah kejahatan di tangannya.
Pedang itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap klan ular berkepala 9. Jika tidak, lelaki berjubah hitam di alam abadi sebagian tidak akan tampak begitu kesakitan setelah salah satu lengannya terpotong. Tidak peduli siapapun kamu, jika kamu berani melawanku, hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Severus memandang David dari jauh, kotanya yang tenang dipenuhi amarah. Mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan klan mereka dan membantu Mo menguasai Bima Sakti. Setelah itu, mereka dapat menikmati hidup mereka sepuasnya. Namun, kecelakaan seperti ini terjadi di tengah jalan. Siapapun pasti akan marah. Semua orang tahu cara bicara besar, tetapi Anda harus memiliki kemampuan untuk benar-benar melakukannya. David mengayunkan pedangnya dan menjawab sambil tersenyum. Severus menatap pedang merah panjang di tangan David. Ia juga merasakan sesuatu yang aneh dengan pedang itu. Sangat tajam, tetapi tampaknya menyembunyikan energi yang dibencinya. Lebih buruk lagi, setelah lengan Severus dipotong, ia mulai bertingkah sangat aneh. Pasti ada yang salah dengan itu. Namun, Draco sudah mengigau dan dia akan berubah kembali menjadi 9 kepala ular pada saat itu. Oleh karena itu, Severus tidak punya waktu untuk bertanya kepadanya apa yang terjadi. Pertempuran akan segera dimulai. Semua orang di puncak emas menatap tajam ke langit. David menghadapi keempat alam abadi itu sendirian, dan dia bahkan bisa tetap tenang dan riang. Banyak anak muda merasa seperti terbakar amarah. Ini adalah tujuan akhir yang mereka kejar. Semoga berhasil, Master David. Kalahkan para pendosa Sangruil itu dan kembalikan kedamaian ke Bima Sakti. Seseorang berteriak dengan gembira. Master David, kami akan selalu mendukungmu. Tuan David, kami akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Anak-anak muda di puncak emas mulai berteriak ke langit. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa selama David selamat dalam pertempuran, dia pasti akan menggantikan Kaisar Nimbus sebagai orang terkuat di hati semua orang di Bima Sakti. Dia akan dikagumi dan dihormati oleh banyak orang. David memutuskan untuk mengambil langkah pertama saat ia menghadapi 4 lawan yang memiliki level yang sama. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan pedang pemecah kejahatannya. Wuih! Cahaya pedang merah menerobos udara sebelum bergerak menuju Mo dan yang lainnya. Kali ini, David tidak menggunakan teknik pedang pembelah jahat dari 3 keterampilan tempur teratasnya. Hal ini karena menggunakan skill tempur akan menguras banyak energinya. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi kekuatannya, dan tentu saja, semakin besar energi yang akan dihabiskannya. Teknik pedang pemecah kejahatan tidak akan melukai lawan yang levelnya sama jika mereka cukup siap. Lagi pula, David sudah menggunakannya 2 kali hari ini. Jika dia terus menggunakannya, energinya akan terkuras habis. Kemudian, kekuatan tempurnya juga akan sangat terpengaruh. Cahaya pedang merah itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu sudah berada di depan Mo dan yang lainnya. Keempatnya bergerak bersama untuk menghindari cahaya. Lalu mereka menyerang David. Klan ular berkepala 9 pandai dalam pertarungan jarak dekat. Mereka dapat menggunakan tubuh mereka yang kuat dan cakar yang tajam untuk mencabik-cabik lawan mereka. David juga tidak takut. Tubuhnya menghilang dari tempatnya saat ia menyerang musuh-musuhnya. Selama proses tersebut, David melemparkan pedang pembelah jahatnya ke salah satu pria itu. Bab 1274. Apa yang dilakukannya membingungkan Nimbus dan Wilfred yang dengan gugup menyaksikan pertempuran ini dari bawah. Semua orang tahu kelebihan terbesar David adalah pedang merah panjang di tangannya. Bagaimana dia bisa terus bertarung jika dia membuang pedangnya ke samping? Adapun yang lain, mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan David. Mereka hanya tahu pertarungan telah dimulai kembali. Severus dan yang lainnya senang ketika mereka melihat David melemparkan pedang. Bagaimana David akan melawan mereka sekarang setelah ia kehilangan senjata yang mengancam seperti itu? Apakah anak itu bodoh? Pedang pemecah kejahatan dilemparkan ke arah salah satu pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tidak berani bertindak gegabah saat menghadapi pedang. Dalam jarak sedekat itu, dia bisa merasakan ketajaman dan aura pedang itu. Itu membuat kulit di balik jubah hitam itu terasa perih. Ini jelas merupakan senjata yang sangat kuat dan dapat dengan mudah mengiris sisik keras ular berkepala 9.
Saat lelaki berjubah hitam itu bergerak, dia membalikkan tubuhnya dan membiarkan pedang pemecah kejahatan melesat melewatinya. Saat ia mengira dirinya aman dan hendak berbalik untuk meraih gagang pedang, bahaya menimpanya. Ketika pedang pembelah jahat melesat melewatinya, tiba-tiba pedang itu berhenti dan tidak lagi bergerak. Sebaliknya, pedang itu menebas tubuhnya. Pedang ini membuat pria berjubah hitam ketakutan. Dia masih ingat betapa terlukanya Draco. Pertahanan kuat klan ular berkepala 9 tidak dapat menghentikan senjata ampuh ini sama sekali. Jika pedang ini mengiris tubuhku, bukankah aku akan terbelah dua? Ketika David melemparkan pedang pemecah kejahatan, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang tersebut. Dengan cara itu, ia dapat membingungkan musuh dan memiliki dua tangan bebas untuk bertarung. Sekalipun David kurang berpengalaman dalam bertempur, ia memiliki kekuatan pikiran yang kuat dan cerdas. Hanya dia yang bisa memikirkan rencana sehebat itu. Lelaki berjubah hitam itu menyaksikan pedang pemecah kejahatan menebasnya. Pada saat kritis ini, dia menggunakan cakar besarnya untuk menghentikannya. Pada saat ini, tidak hanya cakarnya yang ditutupi sisik yang kuat, tetapi juga ada sepasang sarung tangan logam mengilap yang dipasang di atasnya. Ini adalah senjata tempur klan ular berkepala 9. Karena mereka pandai menggunakan cakar mereka yang tidak bisa dihancurkan untuk pertarungan jarak dekat dan mencabik-cabik. Musuh mereka menjadi berkeping-keping, hampir semua ular berkepala 9 memiliki sarung tangan logam yang sama. Setelah mereka mengenakan sarung tangan tersebut, serangan dan pertahanan mereka meningkat pesat. Bahkan jika pria berjubah hitam itu tidak percaya diri dalam menghentikan pedang pembelah jahat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di saat kritis ini adalah mengurangi jumlah kerusakan yang akan dia terima. Jika tidak, dia mengira tubuhnya akan terbelah dua jika pedang pemecah kejahatan menebasnya. Cakarnya yang ada di dalam sarung tangan logam mencengkeram bilah pedang pembelah jahat. Ding! Suara logam yang menusuk telinga bisa terdengar. Mendesis. Tak lama kemudian, tarikan napas tajam pria berjubah hitam itu terdengar. Sarung tangan logam itu hanya menghentikan pedang pemecah kejahatan selama beberapa detik sebelum pedang itu merusak sarung tangan itu dan menebas cakar pria berjubah hitam itu. Kemudian, ia mengiris sisik-sisik keras itu dan mencapai kulit dan dagingnya. Akan tetapi, pedang itu tertancap sebelum sempat mematahkan tulang apapun. Meskipun bisa menebas semua benda di alam semesta, ia membutuhkan momentum yang cukup. David menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang pemecah kejahatan, bukan tangannya. Oleh karena itu, jumlah kekuatan yang digunakan untuk mengiris ke bawah lebih lemah. Selain dari putusnya sarung tangan logam dan sisik ular berkepala 9, semua momentumnya telah habis. Meski begitu, pria berjubah hitam itu masih merasakan sakit yang luar biasa. Tubuh dan jiwanya mengalami siksaan murni. Pria berjubah hitam itu menjadi gila. Pada saat ini, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk menarik kembali pedang itu. Wuih! 5 jari pria berjubah hitam yang dilapisi logam itu terbang ke udara bersamaan dengan suara itu. Pedang pembelah jahat itu menggesek tulang jarinya, memotongnya secara langsung. Bab 1275. Sekalipun David menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang pemecah kejahatan dan memotong salah satu jari pria berjubah hitam, membuatnya merintih kesakitan, dia tetap tidak bisa tenang. Saat ini, kedua belah pihak semakin dekat. Pria berjubah hitam yang tersisa dan mau menyerang David pada saat yang sama. Tanpa ancaman pedang, ketiganya mengandalkan pertahanan kuat klan ular berkepala 9 untuk memulai pertarungan jarak dekat dengan David. Mereka ingin mencabik-cabik David untuk melampiaskan kemarahan mereka. David ingin mengambil kembali pedangnya, tetapi sudah terlambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk pertarungan. Untungnya, dia telah meningkatkan tubuhnya ke level Infinity 10, sehingga tubuhnya tidak kalah dengan klan ular berkepala 9. Lebih jauh lagi, selama dia bisa mengenai musuhnya, dia bisa menggunakan air cruising slab untuk menembus pertahanan mereka dan melukai organ-organ mereka. David tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Tak lama kemudian, kedua belah pihak bertabrakan. Buk, uke. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar.
Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. David bertarung sendirian dengan 3 orang. Dia harus bertarung 6 tangan dengan 2, jadi dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, tubuhnya tidak main-main setelah diperkuat oleh sistem. Betapapun tidak beruntungnya dia tidak terluka parah. Pada akhirnya, dia menahan serangan keduanya dan menggunakan air cruising slap pada dada salah satu pria berjubah hitam. Oke. David menahan rasa sakit yang luar biasa dan memuntahkan darah. Kemudian, dengan memanfaatkan kekuatan dari serangan keduanya, ia dengan cepat mundur dan keluar dari pertempuran. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali pedang pemecah kejahatan saat dia mundur, dan melambaikannya. Severus dan Mo hendak mengejarnya, tetapi cahaya dari pedang David menghentikan mereka. Pria berjubah hitam di sebelah mereka, yang diserang oleh air cruising slap, memuntahkan darah yang bercampur dengan beberapa organ tubuhnya. Tubuhnya gemetar. Severus merasakan ada sesuatu yang salah, jadi ia segera pergi untuk menolong pria itu. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa terluka parah? Tanya Severus bingung. Klan ular berkepala 9 sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk berubah seperti ini setelah tamparan lembut. Tamparan David dapat menembus pertahanan kita dan melukai organ-organ kita. Kau harus berhati-hati, jawab pria berjubah hitam itu lemah. David telah merusak organ-organnya. Jika klan ular berkepala 9 tidak dapat memperkuat organ-organ mereka, organ-organnya akan hancur. Sekalipun seseorang berada di alam abadi sebagian, mereka akan mati jika jantung, otak, atau organ vital lainnya mengalami luka yang mematikan. Hanya orang di alam abadi sejati yang akan memiliki tubuh dengan level lebih tinggi. Mereka akan mampu memberikan vitalitas tak terbatas ke semua organ mereka. Dengan begitu, pemilik tubuh tersebut dapat mengabaikan luka-luka yang mematikan ini. Inilah perbedaan antara alam abadi sebagian dan alam abadi. Bajingan, umpat Severus. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam yang jarinya terpotong berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagi ular berkepala 9, jari yang patah bukanlah hal yang serius. Mereka dapat meregenerasi jari-jarinya segera setelah menghabiskan sebagian energi. Meski begitu, jari-jari yang baru tidak akan segesit jari-jari aslinya. Namun, tidak akan ada banyak perbedaan setelah mereka meregangkan jari-jarinya. Pedang pemecah kejahatan merupakan musuh bebuyutan semua kejahatan, sehingga ia mampu menahan klan ular berkepala 9. Bab 1276. Tampaknya ada suatu energi di mana jari-jari pria berjubah hitam itu terpotong sehingga menghentikan generasi jarinya. Kedua belah pihak menghentikan pertempuran mereka. David memegang pedang pemecah kejahatan saat dia melayang di kehampaan. Sekarang, dia tidak riang seperti sebelumnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan pakaiannya compang camping. Severus dan yang lainnya mencakar kemejanya dengan cakar mereka yang tajam, menyebabkan kulit di bawahnya terlihat. Ada juga banyak sekali bekas darah di kulit David. Beberapa di antaranya sedalam kulit, membuat David tampak mengerikan. Namun, luka-luka itu hanya luka fisik bagi David. Luka-luka itu sama sekali tidak melukai organ vitalnya. Selain menyakitkan, hal itu tidak memengaruhi kemampuan bertarungnya sama sekali. Dia hanya terluka menjelang akhir ketika dia dengan paksa menahan serangan dari Severus dan Mo karena dia ingin menggunakan air cruising slap. Konten ini dimiliki oleh novel ram.a.org. David memandang luka-luka di sekujur tubuhnya dan meratap dalam hatinya. Terlalu keras kepala untuk melawan 5 orang sendirian. Ia bahkan harus mengejutkan lawan-lawannya dan menipu dengan kekuatan pikirannya. Inilah hasil yang ia dapatkan setelah melumpuhkan 1 orang dan melukai yang lain. Dia akan terluka parah atau mati setelah beberapa ronde jika dia harus menghadapi 5 alam abadi sebagian pada saat yang sama tanpa trik ini. Dari pertempuran tadi, David mungkin bisa menebak kekuatan penuhnya. Dia seharusnya bisa melawan 2 orang yang selevel dengannya, dan akan sedikit sulit melawan 3 hingga 4 orang. Namun, dia akan menjadi masokis jika ingin melawan 5 orang atau lebih. Mereka semua berada di alam abadi sebagian, jadi kekuatan mereka tidak akan terlalu jauh terpisah satu sama lain. Hasil pertempuran ini akan bergantung pada penggunaan senjata dan keterampilan tempur.
David memiliki pedang pembelah kejahatan yang kuat yang dapat menebas semua hal jahat di alam semesta. Selain itu, ia memiliki 3 keterampilan tempur terbaik dan tubuh yang kuat, itulah sebabnya ia dapat melakukan ini. Dia sudah menjadi orang nomor 1 di sebagian alam abadi. Severus, apa kabar? Mo menghampiri. Severus tidak menyerang, sehingga Mo dapat menyerang David seorang diri. Namun, Mo tidak berani melakukannya. Setelah beberapa putaran tadi, dia tahu betapa kuatnya David. Terutama sekarang pedang merah panjang itu kembali berada di tangannya. Dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini tidak terlihat bagus. Anak David itu tampak aneh, dan dia punya banyak keterampilan yang akan mengejutkan kita. Severus juga sangat marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika kita tidak dapat membunuh Nimbus dan keluarganya untuk mengambil alih Bima Sakti, saya khawatir itu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Mo tidak puas. Severus, pedangnya bermasalah. Kau harus berhati-hati dan jangan biarkan pedang itu melukaimu. Pria berjubah hitam, yang jarinya baru saja dipotong, datang dan memperingatkan sambil menahan rasa sakit yang hebat. Saya juga merasakannya, tetapi saya tidak tahu apa masalahnya, kata Severus. Pedang itu tampaknya memiliki efek penahan yang kuat terhadap kita. Jika jari-jariku terpotong oleh senjata biasa, aku bisa meregenerasinya setelah menghabiskan sebagian energi. Namun, setelah jari-jariku terpotong oleh pedang merah panjang itu, tampaknya kemampuan generasi klan kita terbatas. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat meregenerasi jari-jariku yang hilang. Ketika lelaki berjubah hitam itu berkata demikian, ia menunjukkan kepada Severus dan yang lainnya tempat di mana David telah memotong jarinya. Lukanya tampak berbeda dari biasanya. Lukanya tampak seperti terbakar, dan bahkan ada asap putih yang keluar darinya. Kemudian, pria berjubah hitam itu berkata, ditambah lagi, aku merasakan sakit yang luar biasa setelah terluka oleh pedang merah panjang itu. Kurasa Draco kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit itu dan dia ingin kembali ke wujud aslinya. Lagi pula, dia bahkan terluka lebih parah daripada aku. Aku bahkan tidak sanggup menanggung ini, apalagi apa yang dideritanya. Apakah kau masih bisa bertarung? Tanya Severus. Ya, tapi kurasa aku hanya bisa menggunakan 50 hingga 60% dari kekuatan tempurku. Bagaimana denganmu? Severus menatap pria berjubah hitam lainnya yang terluka karena air cruising slab milik David. Saya hanya bisa menggunakan 30%. Ditambah lagi, saya tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika tidak, luka saya akan semakin parah kecuali saya bisa kembali ke bentuk semula. Bab 1277. Pertempuran di langit terhenti sementara. Semua orang melihat keadaan David yang babak belur. Apakah Tuan David terluka? Semoga beruntung, Tuan David. Guru David, aku punya obat untuk lukamu. Saya juga. Semua orang di Gold Peak berkata. Mia merasa ngeri melihat luka di tubuh David. Dia telah bersama David begitu lama dan ini adalah pertama kalinya dia melihat David terluka. Akan tetapi, kelima musuh itu berada pada level yang sama dengan Sang Kaisar, jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka dengan mudah kecuali mereka berada di alam abadi. Astrid pun melihat ini, dan matanya yang indah berkaca-kaca. David terluka oleh Sang Ruil Sinners karena dia ingin menyelamatkannya dan keluarganya. Nimbus dan Wilfred memiliki penglihatan yang lebih baik daripada yang lainnya. Meskipun David tampak mengerikan di permukaan, lukanya tidak terlalu parah, dan dia masih bisa bertarung. Di pihak Sang Ruil Sinner, selain Mo dan Severus, satu orang telah kehilangan kekuatan tempurnya dan dikirim kembali ke kapal perang, dan energi 2 orang lainnya pun menurun dengan cepat. Tidak terbayangkan bagi orang normal untuk melawan 5 alam abadi yang parsial dan memperoleh hasil begini. Dari mana anak itu berasal? Mo, sekarang keadaan sudah meningkat ke tahap ini sudah melampaui rencana awal kita, jadi kita hanya punya 2 pilihan, kata Severus dengan suara rendah. Ada apa? Bisik Mo. Pertama, akan sulit bagi kita untuk membunuh David dengan kekuatan kita saat ini. Ditambah lagi, Nimbus juga sedang dalam masa pemulihan, jadi kita hanya bisa menyerah sementara.
Kita dapat memutuskan apa yang ingin kita lakukan setelah aku menyampaikan pesan itu kembali ke klan dan menunggu keputusan para tetua klan. Atau, kita bisa kembali ke bentuk asli kita dan membunuh David bersama-sama. Namun, jika kita melakukan ini, kita tidak bisa membiarkan siapapun di sini lolos. Kita harus membunuh mereka semua untuk mencegah mereka mengungkap rahasia klan ular berkepala 9. Setelah Severus mengatakan itu, dia berhenti berbicara dan menunggu keputusanmu. Akan sulit bagi mereka untuk menang dalam situasi ini jika mereka tidak kembali ke bentuk aslinya. David terlalu kuat. Selain itu, Nimbus dan Wilfred juga sedang dalam tahap pemulihan, dan ada juga sekitar 10 puncak Infinity Rankers di dekat sini. Oleh karena itu, mereka hanya mempunyai kesempatan jika mereka kembali ke bentuk aslinya. Mo sangat bimbang. Tidak mungkin dia menyerah sekarang. Selain itu, mereka secara tidak sengaja telah memperingatkan musuh mereka, jadi bahkan jika ular berkepala 9 terus mengirimkan lebih banyak bantuan, Nimbus sudah siap. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membunuh keluarga Barlowe sekaligus. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengambil risiko membunuh semua orang di sini dan tidak meninggalkan seorang pun yang selamat? Namun, bahkan jika Severus dan yang lainnya kembali ke wujud asli mereka, bisakah kita menang? Mo curiga, jika mereka kembali ke wujud asli mereka dan gagal lagi, Sangruil akan hancur total. Mereka akan menjadi musuh bebuyutan semua orang di Bima Sakti. Segala sesuatu yang telah mereka persiapkan pada abad-abad terakhir akan sia-sia. Ini adalah keputusan yang sulit. Jika terjadi kecelakaan, Severus dan yang lainnya dapat kembali ke bis galaksi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya Sangruil akan dijebloskan ke dalam kutukan abadi. David melihat Mo dan yang lainnya bergumam dari kejauhan. Ia bertanya-tanya apakah mereka sedang membicarakan sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, dia menyela, "Hei, apa yang kau gumamkan? Cepatlah jika kau ingin bertarung. Jika tidak, pergilah. Aku tidak akan bersikap lunak padamu nanti." David mengayunkan pedangnya dan energinya kembali mencapai puncaknya. Setelah mengetahui batas kemampuannya, David tidak mau meneruskan pertarungan. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Dia melirik panel sistemnya secara diam-diam. Dia hanya butuh beberapa ribu poin untuk mendapatkan 10.000 poin mewah. Sebentar lagi, dia akan bisa menerobos ke alam abadi. Mengapa dia harus membuang waktu melawan orang-orang ini sampai mati sekarang? Bukankah lebih baik kalau dia menghancurkan mereka secara langsung saat dia masih di alam abadi? Namun, dia tidak akan membiarkan lawan tahu bahwa dia tidak ingin bertarung. Dia tetap harus tampil mengesankan. Saat melihat betapa percaya dirinya David, Mo merasa takut. Bab 1278. Dia tidak berani mempertaruhkan semua yang didapat Sangruil. Dia akan memutuskan setelah bantuan dari klan ular berkepala 9 tiba. David, kau akan segera membayar semua yang kau lakukan hari ini. Kuharap kau tidak akan menyesalinya saat waktunya tiba. Nimbus, meskipun kau berhasil melarikan diri hari ini, jangan terlalu senang. Kami akan kembali. Setelah Mo mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Severus dan yang lainnya menatap David dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Mo dan yang lainnya pergi jauh, energi David akhirnya melemah. Dia memegangi dadanya dengan tangan kirinya dan terbatuk dengan keras. Batuk-batuk-batuk. Sialan, orang-orang itu sangat buas. Jika sistem tidak meningkatkan tubuhku ke kondisi sekuat itu, aku mungkin sudah mati hari ini. Sorakan keras terdengar dari puncak emas di planet Royal. Tuan David, Anda orangnya. Guru David, Anda sungguh hebat. Mulai sekarang, Guru David akan menjadi idolaku. Kaisar Nimbus dan Permaisuri Gamora menghela napas lega. Merekalah satu-satunya yang tahu betapa berbahayanya hal itu saat ini. Jika David tidak muncul, bukan saja keluarganya akan musnah, bahkan penduduk di Bima Sakti pun akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Klan ular berkepala 9 tidak akan membantu Mo tanpa alasan. David tidak hanya menyelamatkan keluarga Barlowe, tetapi dia juga menyelamatkan semua orang di Bima Sakti. Mia dan Astrid segera terbang ke arah David. Lalu, mereka mendukungnya dari kedua sisi.
Kamu baik-baik saja, David. Bagaimana perasaanmu? Kedua wanita itu bertanya dengan khawatir pada saat yang sama. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya luka ringan. Saya masih bisa berjalan. Saat David mengatakan itu, dia ingin menarik tangannya kembali. Namun, Mia dan Astrid memeluknya erat-erat sehingga dia tidak sempat melakukannya. Mereka sangat khawatir dengan kondisi David. Sekarang mereka sudah dekat, mereka bisa melihat bercak darah yang mengerikan di kulit David. Banyak di antaranya yang begitu dalam sehingga otot-otot di dalamnya bisa terlihat. Astrid begitu khawatir hingga ia mulai menangis. "Buho, David, maafkan aku. Kamu terluka karena kamu ingin menyelamatkan kami." Astrid terisak. "David, kamu kesakitan." Meskipun Mia tidak menangis, matanya memerah. "Aku baik-baik saja. Jangan seperti itu, kalian. Ini hanya luka daging," jelas David. Namun, keduanya menolak untuk mendengarkan. Pada saat ini, Kaisar Nimbus dan Permaisuri Gamora datang. "Terima kasih, David," kata Nimbus. Sebagai Kaisar Bima Sakti, sudah bertahun-tahun sejak dia mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Kali ini, ia harus berterima kasih kepada David. Jika bukan karena dia, semuanya akan berakhir. Gamora menatap David dengan ekspresi rumit di wajahnya. Siapakah yang mengira bahwa seorang anak yang tidak memiliki harapan besar padanya akan menyelamatkan seluruh keluarganya? Jika Astrid tidak mengundang David ke pesta kenegaraan, Gamora tidak dapat membayangkan betapa berat konsekuensinya. Sama-sama, Tuan Barlowe. Ras asing itu ingin menimbulkan kekacauan di Bima Sakti, dan sebagai manusia di Bima Sakti, saya punya kewajiban untuk mengusir mereka. Setelah mereka bertukar basa-basi, mereka kembali ke istana kerajaan bersama. Mereka perlu mengobati luka di tubuh mereka dengan cepat. Di tepi Bima Sakti yang jauh, sebuah kapal bertanduk hitam telah mendekati tata surya. Dalam beberapa hari lagi, mereka akan tiba di tempat tujuan mereka, bumi. Saat ini, David tidak tahu tentang krisis yang akan terjadi di bumi. Bab 1279. David, Nimbus, dan keluarga Nimbus segera kembali ke istana kerajaan. Kemudian, Nimbus segera membawa David ke ruang rahasia di kedalaman istana. Di sanalah Wilfred biasanya meneliti obat-obatan dan memurnikan pelet. Orang bisa menemukan hampir semua tumbuhan berharga di Bima Sakti di sini. Meskipun David tidak terluka parah, Nimbus tidak bisa menunda mengobati lukanya. Setelah mereka memasuki ruangan, Gamora dan Astrid membawa Nimbus ke sebuah ruangan. Sementara itu, Wilfred membawa David dan Mia ke ruangan terpisah. Wilfred hendak memberikan David beberapa perawatan dasar sebelum melihat Nimbus. Namun, David menolak. Dia telah mempelajari pengobatan tradisional kuno dengan sempurna, jadi apakah dia membutuhkan orang lain untuk mengobatinya? Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal tubuhnya selain dirinya sendiri. "David, kamu bilang kamu juga ahli dalam bidang kedokteran?" tanya Wilfred tak percaya. "Ya, Tuan Wilfred, saya pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya, jadi Anda harus pergi menolong Tuan Nimbus. Dia terluka cukup parah. Jika kita tidak merawatnya tepat waktu dan terus menundanya, itu akan merugikannya," kata David. "Benarkah?" Wilfred masih tidak percaya. "Tentu saja. Lagi pula, lukaku tidak terlalu serius. Aku bisa mengatasinya sendiri." "Baiklah. Kau bisa mengambil ramuan yang kau butuhkan. Pada dasarnya, kau bisa menemukan semua ramuan berharga di Bima Sakti di sini. Aku akan pergi melihat Nimbus." Wilfred pergi dengan tergesa-gesa ke ruang rahasia lain setelah dia mengatakan itu. Nimbus terluka cukup parah, jadi ia membutuhkan perawatan segera. Bukan hal yang mudah untuk terkejut oleh 4 tim hebat yang memiliki level yang sama. "Apakah kamu butuh bantuanku, David?" tanya Mia. "Tidak perlu. Kamu tidak tahu apapun tentang tanaman herbal, jadi sebaiknya kamu menonton saja." David menemukan beberapa tanaman herbal berharga di ruang rahasia. Setelah beberapa persiapan dasar, ia mulai menyeduhnya. Ada berbagai macam perkakas di ruangan rahasia ini. Tak lama kemudian, pengobatannya pun selesai. Setelah David meminumnya, ia membuat salep untuk kulitnya dan meminta Mia untuk membantunya mengoleskannya.
Setelah semuanya selesai, keduanya pergi ke ruang rahasia tempat Nimbus menerima perawatan. Nimbus sangat pucat saat Wilfred merawatnya. Gamora dan Astrid sedang menonton. Dengan gugup dari satu sisi, keempatnya menyadari kedatangan David, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah saat yang kritis bagi perawatan Wilfred, jadi tidak seorang pun boleh mengganggunya. David pun menyaksikannya dengan tenang. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa perawatan Wilfred terlalu rumit. Meskipun bermanfaat untuk luka Nimbus, itu bukanlah cara terbaik untuk melakukannya. Setelah mempertimbangkannya, David menyarankan, Tuan Wilfred, jika Anda melakukannya dengan cara ini, Anda tidak akan memperoleh hasil terbaik dalam waktu singkat. David adalah orang pertama yang memecah keheningan, dan dia langsung menarik perhatian yang lain. Apa maksudmu, David? Apakah kau mengatakan perawatanku punya kekurangan? Wilfred tidak senang. Ia telah meneliti pengobatan selama berabad-abad, tetapi kini seorang pemuda meragukannya. Saya tidak akan menyangkal bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi saya, Wilfred Barlowe, tidak kalah dengan siapapun dalam hal pengobatan. Ini keahlian saya. Saya tidak mengatakan itu. Itu terlalu rumit dan bukan pengobatan terbaik. Anda dapat menyederhanakannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ditambah lagi, saya mencium aroma herbal Anda dan beberapa di antaranya tidak cocok, jelas David. Berapa umurmu, nak? Kau sudah begitu kuat hingga mengerikan, dan kau masih punya waktu untuk belajar kedokteran. Wilfred membelalakan matanya dan bertanya. Tuan Wilfred, mengapa Anda sama dengan Tuan Nimbus? Usia tidak menjadi masalah dalam beberapa hal. Bakat lebih penting. Secara kebetulan, saya memiliki bakat dalam kultivasi dan pengobatan, jadi begitulah cara saya sampai ke tahap ini. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar mendapatkan hasil terbaik dalam waktu sesingkat-singkatnya? Wilfred sedang berdebat dengan David saat itu. David memang berkuasa, tetapi jika menyangkut masalah pengobatan, Wilfred tidak mau mendengarkan orang lain. Mengapa kamu tidak membiarkanku mencobanya? Tanya David. Wilfred menatap Nimbus setelah mendengar itu. Bab 1280. Paman Wilfred, biarkan David mencoba. Aku percaya padanya, kata Nimbus. Jika David ingin menyakiti Nimbus, dia tidak akan mengambil risiko terluka untuk menyelamatkannya. Karena itu, Nimbus tidak khawatir terhadap David. Karena Nimbus setuju, Wilfred tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Secara kebetulan, ia juga ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki David hingga meragukan keterampilan medis yang telah dipraktikkannya selama berabad-abad. David mengambil alih. Pertama, ia meminta Nimbus untuk menelanjanginya dan menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang terluka. Tak lama kemudian, David mulai menusuk Nimbus dengan jarum. Semua orang di ruangan itu menatap lurus ke arah David. Tak lama kemudian, tubuh Nimbus dipenuhi jarum perak. Setelah perawatan jarum, David mulai meramu obat untuk Nimbus. Nimbus terluka di bagian dalam, jadi ia hanya memerlukan obat oral khusus. David menemukan tanaman herbal, mencocokkannya, dan menyeduhnya. Saat proses itu berakhir, Nimbus menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan semua darah beku di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia merasa jauh lebih baik. Bagaimana perasaanmu, ayah? Astrid tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Saya baik-baik saja. Saya merasa jauh lebih baik. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia menatap David dan mengeluh. David, kau monster. Kau tidak hanya kuat, kau bahkan memiliki keterampilan medis yang mengesankan. Aku sangat bingung. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini di usia yang begitu muda? Semua orang menghela napas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Nimbus. Wilfred membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meski tidak bisa mengerti apa yang dilakukan David, kondisi Nimbus tampak jauh lebih baik dibandingkan saat David dirawat. Jika mereka mengikuti pengobatannya, setidaknya butuh beberapa hari untuk mencapai hasil ini. Namun, David hanya butuh waktu 2 jam untuk mencapainya. Luar biasa. David, ini apa namanya? Tanya Wilfred, merasa tercengang. Obat tradisional kuno, jawab David. Pengobatan tradisional kuno, gumam Wilfred.
Tiba-tiba Wilfred teringat sesuatu dan bertanya dengan keras, apakah maksudmu praktik kuno yang telah lama hilang? Saya tidak yakin. Namun, saya menemukan ini di sebuah peninggalan kuno. David berbohong. Wilfred tiba-tiba berlutut di tanah dan membungkuk kepada David. David, kumohon jadikanlah aku muridmu dan ajari aku praktik pengobatan kuno ini. Kata Wilfred penuh emosi. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan apa yang dilakukannya. Wilfred adalah paman Kaisar Nimbus dan dialah yang memiliki status tertinggi di sini. Sekarang dia berlutut di hadapan seorang pemuda. David kebingungan setelah Wilfred melakukan itu, jadi dia segera pergi untuk membantu Wilfred. Tuan Wilfred, apa yang sedang Anda lakukan? Saya tidak bisa membiarkan Anda membungkus seperti itu. Namun, Wilfred menolak untuk bangun. Jika kau tidak menjadikan aku muridmu dan mengajariku praktik pengobatan kuno, aku tidak akan bangun. Wilfred memiliki obsesi alami dengan pengobatan. Karena itulah dia mengundurkan diri dari jabatan kaisar saat itu. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk mempelajari praktik pengobatan kuno, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Tuan Wilfred, perbedaan usia kita sangat jauh, bagaimana aku bisa menjadikanmu muridku? Kata David tanpa daya. Dev, kalau bicara soal belajar, tidak ada yang pertama atau terakhir. Kamu lebih jago di bidang kedokteran jadi kamu bisa jadi guruku. Tuan Wilfred, saya tidak bisa melakukan itu. Namun, kita bisa saling bertukar pengetahuan medis. Anda bisa menanyakan apapun yang tidak Anda mengerti. Saya berjanji akan memberitahu Anda jika saya mengetahuinya. Bagaimana menurut Anda? David memikirkannya dan berkata, benar-benar, bagus sekali. Kalau begitu, ini kesepakatan yang bagus. Ayo, aku punya banyak pertanyaan untukmu sekarang. Wilfred bangkit dan meraih David. Setelah itu, dia menariknya ke ruangan lain. Tuan Wilfred, apakah Anda terburu-buru? David tersenyum kecut. Saya tidak sabar sekarang. David meninggalkan ruangan setelah Wilfred menyeretnya pergi, meninggalkan Nimbus dan yang lainnya dalam keadaan terkejut.